Sedang cukup beredar ya, keributan antara Deddy Sitorus dengan Noel, Bung Noel. Benar-benar ribut hampir adu jotos di televisi. Sungguh tidak mendidik sekali. Coba kita lihat nih keributannya. Dan sebelum keributan itu apa yang mereka bicarakan, saudara. Nanti ada poin penting bagi saya yang mesti kita ambil sama-sama tentang substansi dari ini semua. Pembekalan MK. Lu aja kan ketua MK dipecat jujur. Ketua MK dipecat. Lu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Urusan pribadi. Lu kalau udah kalah malu. Sembunyi lu harusnya, tahu enggak? Enggak ada kok. Sembunyi lu harusnya. Malu bos. Ini pakai lu. Gua udah Lu aja enggak mampu ngalahkan gua. Lu enggak berani. 1 bulan kali 5 tahun. Gua enggak tahu jauh sisinya mau seperti itu. Lu lihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu gua enggak tahu. Udah ngomongin semangat Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeras BUMN boleh. Lu bilang gua pemeras boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Apa ya? Kira gua sini takut. Lu kira gua siap? Sini, sini loh. Ayo keluar, ayo sini lu. Lu kalau udah kalah kan. Orang yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Deddy. Deddy paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Bang Deddy? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kan lu mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu gak usah nunjuk. Lu Di depan orang nih. iya depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Lu pemilu aja kalah songongnya minta ampun lu. Lu harus dari Pemilu aja culas. kalah songong. Lu harus dari culas. Ya Jangan kurang ajar lu. Oke, Lu sebentar. dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lu. Lu harus diangkat. Jangan Gua harus konyol apa? diangkat. Ayo kita buka. Kenapa? Ayo. Kita Gua akan nggak buka itu tahu. ya. Lu Kita di akan Bandari buka itu. Cukong. Kita akan buka Lu di itu. Bandari Jangan Cukong. konyol lu. Baik, baik, baik. Iya. Lu nggak ada coba bara. Iya. Lu marah kenapa? Oke, Jelas. cukup, Kenapa lu jadi cukup. persoalan pribadi lu? Kenapa? Entar dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang Oke. disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar ya. namanya? Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang Deddy, apa? aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Bicara substansi demokrasi itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang tuh pasti nggak pernah baca buku, ya. Orang tuh pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi, tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang Enggak, gua demokrasi? nggak Enggak, ngomong gua sama tanya. lu. Lu paham tentang demokrasi? Gua- Coba, lu bukan apa yang lu host. paham tentang demokrasi? Lu bukan Kan host. kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham Substansi tentang demokrasi apa? yang mana? Paham demokrasi Yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua lahir MK dari mekanisme dipecat. jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lain Loh, dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi Apa? urusan pribadi di sini? Bukan pribadi. Ini Itu Oke, salah cukup ya. Lu bawa keluar nih orang. Sebentar. Ini orang manipulatif 400.000 Lu gagal, Jangan gagal lu. Banyak omong. Kita 1 bulan. Bang Noel. Bang Noel. Kalau orang kaya, orang kaya bos. Oke. Kalau 1 bulan, jangan Harusnya nantang rendah lagi. hati. Lu jangan nantang gua lagi. Lu segini Kalau sama lu gua. nantang gua lagi, gober lu. Bang Noel cukup. Potong tuh burung lu. Saya langsung ke Bang Faldo. Anggota Dewan paling bijak lu yang gua lihat. Ini jadi urusan pribadi gimana urusannya barang Oke, ini? sebentar Bang Culas Noel. lu. Tolong sebentar. Kasihannya nih anak. Kita kasih pendidikan publik ya, diskusinya harus diskusi yang sehat. Oke, sebentar. Saya ke Bang Faldo. Oke, tahan dulu. Bicara soal bangsa. Iya, saya hostnya di Makanya sini. tanya substansinya mana? Saya bilang pembegalan demokrasi. Bang Faldo. MK. Oke. Lu paham atau tidak tentang demokrasi? Pembegalan Tanya itu dulu. Gimana sih ini orang? Ya, saya kira Oke, kita break dulu ya. Sesaat lagi kita bersama tentang demokrasi.
Oke. Memalukan gak sih? Mereka ribut sampai mau adu jotos itu. Viral loh di TikTok itu. Bener-bener tidak bisa mengendalikan dirinya. Jujur aja, meskipun Noel itu pendukung Prabowo, dan saya juga kebetulan pendukung Prabowo Gibran, saya kurang suka kepada wataknya, kepribadiannya, gaya bicaranya, dan lain sebagainya. Saya kurang suka kepada Noel itu. Tetap panutan saya itu kalau aktivis 98 ya Adian Apitupulu, ya meskipun sekarang berseberangan secara politik nggak apa-apa dong, tapi tetap bagi saya dia adalah salah satunya panutan. Seribut-ributnya Adian dengan lawan debatnya tidak sampai mau adu jotos gitu loh, cukup kasar dibahas aja. Kemudian Budiman Sujatmiko itu panutan aktivis 98 yang sampai saat ini saya kagumi. Meskipun satu kali lagi dengan Adian Apitupulu jelas beda jalan politik sekarang, tapi nggak jadi soal dong. Watak itu, kepribadian itu, sifat itu tetap saya suka. Noel. Dan itu yang politisi PDIP juga. Ya kan sok paling suci gitu loh ya urusan ini. Kalau mau diangket memang, kalau urusan angket nih, kita jangan sampai hanya fokus angket itu di presiden. Coba, dewan itu semua diangket, kena tuh semua. Semua bukan satu. Semua bagi saya. Cek di kampung kalian, di desa kalian. Dewan dari mulai kabupaten, provinsi, sampai pusat. Apakah benar dia bersosialisasi, dia dipilih tidak dengan uang, tidak memakai uang? Kalau yang saya ketahui di sini, hampir semuanya, dari mulai kabupaten, provinsi, sampai RI, ngasih uang kok. Hampir semuanya. Di tempat kalian, saya yakin juga sama. Kira-kira yang kayak gitu bisa diangket atau tidak? Atau itu bagian daripada pelanggaran atau tidak? Money politik itu. Bisa gak kalau kemudian terciduk kedapatan membagikan uang hanya untuk dipilih, lalu gugur menjadi dewannya? Bisa nggak itu diangket? Dicek satu persatu tuh dewan. Saya yakin banyak yang kena kalau memang angket itu bisa menggugurkan dewan, atau kalau memang ngasih uang kepada masyarakat dengan tujuan dipilih, supaya dipilih itu mantap menggugurkan dia menjadi dewan, menggugurkan dia menjadi presiden. Lumrah loh, ngasih uang itu udah dikatakan lumrah. Apakah ini mesti dirubah? Kita lihat dulu kultur masyarakatnya. Apa sih masalahnya? Kenapa masyarakat sampai harus dikasih dulu uang baru milih kalian-kalian yang nyalon? Ada apa? Ada apa? Saya melihat ini akibat dari ketidakpercayaan masyarakat kepada para dewan, sehingga transaksional. Lah, ngapain saya harus milih itu? Nanti juga akan lupa kok. Lah itu loh, ketidakpercayaan, sumber utamanya ketidakpercayaan. Dewan itu kan punya aspirasi. Nah, kadang-kadang masyarakat setelah nyoblos itu ditinggalkan, balik 5 tahun lagi. Makanya transaksi di awal, udahlah, saya nggak mau nyoblos itu. Ngapain harus nyoblos? Hanya untuk kepentingan saja. Di hari-hari biasa nggak ada. Itu problemnya di ketidakpercayaan masyarakat kepada anggota dewan. Bagi saya itu problem utamanya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya nggak tahu dewan-dewan itu. Dewan Perwakilan Rakyat, benar gak kalian mewakili rakyat? Coba di lingkungan kalian, sama nggak transaksional? Kalau di saya,
transaksional banget loh urusan dewan dengan masyarakat itu. Amplop dibagikan, ada serangan pajar. Iya, memang iya, serangan pajar itu memang ada. Kemarin ketika saya di rumah, berapa amplop itu yang didapatkan? Jujur-jujuran aja. Saya kebetulan gak ada di rumah, tiba-tiba ini ada yang ngasih ini, nyoblos ya. Jujur, yang ngasih amplop melalui istri saya kepada saya nggak coblos dia. Gak mau suara saya dibeli kok. Kedaulatan itu ada di saya sebagai yang akan coblos. Ada yang kasih minyak dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Kalau diangket, gugur semuanya bos. Dari mulai kabupatennya sampai RI-nya bakal gugur. Kalau urusan money politik ini bisa menggugurkan. Kalau diangket itu ditelisik bener-bener, gugur semuanya. Money politik itu memang merajalela. Sebagaimana misal hati-hati money politik. Nah, terus kalian para dewan memberikan apa? Jaminan kepada masyarakat supaya Anda itu dipilih oleh masyarakat. Apa? Biasanya bisa kos politik itu murah, bahkan tidak menggunakan kos politik, tapi harus ada punya modal sosial dulu. Telah melakukan apa, mengerjakan apa Anda kepada masyarakat sebelum Anda mencalonkan. Tapi rata-rata yang nggak ada yang melakukan itu. Transaksional aja. 5 tahun sekali datang, 5 tahun sekali datang. Kalau diangket, maka satu kali lagi saya sepakat dengan Noel itu. Pasti semuanya akan terbongkar menggunakan money politik kok. Kecuali DPD ya. Kalau DPD nggak ada yang kampanye. Kalau saya lihat, makanya wajar suara Komeng itu naik melesat luar biasa. Karena dari kesemuanya DPD ini nggak ada yang kampanye, nggak ada yang ngasih sembako dan lain sebagainya, nggak ada yang ngasih amplop, nggak ada. Dari semuanya. Makanya nggak apple to apple bila dibandingkan si Komeng dengan siapa itu yang kurus itu, siapa itu lupa lagi. Itu kan kalau Dede Sunandar ya, Dede Sunandar, iya Dede Sunandar. Nggak apple to apple membandingkan antara Komeng dengan Dede Sunandar. Komeng nyalon DPD, Dede Sunandar nyalon DPR. Kalau DPR itu kuat sekali kaitannya dengan uang, dengan money politik. Kalau DPD nggak ada, maka wajar bila kemudian Komeng melejit sendirian, ya, nggak menggunakan money politik, ongkosnya murah, wajar. Coba kalau Komeng itu nyalonnya DPR, mungkin agak mudah, tetapi nggak bakalan semudah ini. Bahkan tidak kampanye mendapatkan suara sangat banyak, nggak mungkin. Coba aja. Makanya artis-artis untuk menguji kalian itu benar terkenal oleh masyarakat, nyalon DPD aja, jangan DPR. DPR itu nggak ada yang kampanye, nggak ada yang ini segala macam. Kalau DPD, kalau DPR Anda bertarung di lapangan dengan orang yang kadang-kadang incumbent dan lain sebagainya. Itu bos. Kalau DPR dan DPD itu beda sekali. DPR erat kaitannya dengan money politik, DPD non money politik. Itu realitas di lapangan yang saya rasakan dan saya lihat sendiri. Jadi di sini saya ingin mengatakan, jangan sok suci juga, jangan sok bersih juga. Kalau dicek, diperiksa, ada aja pastilah money politiknya, pasti ada. Saya punya keyakinan itu, pasti ada money politiknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.